Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan bahagia. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur atas semua berkat dan anugerah-Nya yang telah kita terima pada hari ini. Kita awali dengan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami merasakan sukacita, kebahagiaan karena bisa berkumpul dengan keluarga dan merasakan sukacita karena Tuhan selalu memimpin kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami pagi hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan kita pada hari ini saya ambilkan dari Yeremia pasal 6 ayat 16. Yeremia pasal 6 ayat 16. Beginilah firman Tuhan, berdirilah di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan dari zaman dahulu, di mana ada jalan yang baik. Tempuhlah itu, dan kamu akan mendapat ketenangan bagi jiwamu. Akan tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memberi satu tema pada pagi ini untuk perenungan firman Tuhan, belajar mendengar apa kata Tuhan. Belajar mendengar apa kata Tuhan. Bacaan yang baru saja kita dengarkan bersama ini menggambarkan bagaimana manusia seringkali menolak untuk mendengar dan mengikuti petunjuk Tuhan. Meskipun Tuhan telah menunjukkan jalannya, telah menunjukkan perintahnya untuk mengikuti jalan Tuhan. Namun seringkali manusia memilih untuk mengikuti jalannya sendiri, yang tentu berakibat manusia tidak memperoleh ketenangan dalam hidupnya, tidak memperoleh ketenangan dalam jiwa yang sejati. Terlebih saat ini Bapak Ibu, suara duniawi, hiruk pikuk dunia modern sering menjebak kita dalam situasi yang sama. Suara yang kita dengar, suara-suara yang ada di lingkungan kita, sehingga suara Tuhan tidak kita dengar lagi. Suara duniawi seperti ambisi, keserakahan, mengejar jabatan, mengejar kekayaan, mengejar kehormatan, itu ada di tengah-tengah lingkungan kita. Sehingga manusia lupa untuk mencari dan mendengar suara Tuhan. Padahal suara Tuhan itu penting bagi kehidupan kita. Dan Tuhan selalu berbicara, setiap saat berbicara kepada kita. Mungkin melalui sabda Tuhan, mungkin melalui peristiwa alam, mungkin juga melalui apa kata hati kita.
Tuhan membimbing dan juga memberikan suaranya. Dengan berbagai cara, Tuhan menempuh agar suara Tuhan didengar oleh manusia. Nah, oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa cara agar kita dapat mendengar apa kata Tuhan. Apa kata Tuhan hari ini, hari esok, dan selanjutnya. Karena Tuhan selalu berbicara mengingatkan kepada setiap umatnya untuk mau mendengar apa kata Tuhan hari ini. Yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, untuk bisa mendengar apa kata Tuhan, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan yang tertulis, yang bisa dibaca oleh siapapun juga, bisa dipahami oleh siapapun juga. Dan kita dapat mengenali apa kehendak Tuhan melalui Alkitab, melalui firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar. Kita juga harus berdoa. Karena doa adalah nafas kehidupan orang beriman. Melalui doa itulah kita bisa berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan suaranya. Kita bisa mendengar apa kata Tuhan. Dan yang lebih penting lagi juga, kita menyediakan waktu untuk hening sejenak. Di tengah-tengah kesibukan, baik di rumah, di luar rumah, di tempat pekerjaan, ternyata bisa mengganggu sehingga suara Tuhan tidak terdengar lagi. Karena kesibukan itu menutupi, menghalangi suara Tuhan yang kita dengar. Di tengah-tengah kesibukan itu, kita perlu ada waktu untuk hening sejenak, agar kita dapat memahami apa kehendak Tuhan saat ini. Dan kita juga dituntut untuk peka, saudara-saudara. Peka terhadap setiap kejadian di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita. Karena kejadian yang kita alami mungkin sakit, mungkin mendapatkan berkat yang menyenangkan. Berkat apapun juga yang kita terima, kita harus peka. Karena di balik semuanya itu ada kehendak Tuhan. Di balik semuanya itu Tuhan berbicara. Dan kita harus peka, kita harus bisa memahami, bisa mendengar apa kata Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang kasih Tuhan, untuk mendengar apa kata Tuhan, kita harus bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya. Karena dalam persekutuan di tengah-tengah jemaat Tuhan, di tengah-tengah persekutuan dengan sesama kita, dengan orang-orang beriman, kita akan saling menguatkan. Kita akan saling belajar. Maka jangan tinggalkan komunitas gereja. Jangan tinggalkan gereja Tuhan. Jangan tinggalkan kegiatan-kegiatan di dalam gereja. Karena melalui kegiatan tersebut, kita dapat mendengar suara Tuhan. Dan kita dapat saling menguatkan. Bapak yang kasih Tuhan, semoga hari ini kita semuanya bisa mendengar apa kata Tuhan. Tuhan memberikan jalan untuk ditempuh, maka tempuhlah jalan Tuhan. Bukan jalan dan kemauan kita,
bukan jalan dan kemauan menurut kehendakku, tapi jalan yang sudah Tuhan siapkan untuk kita semuanya. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini dan juga waktu-waktu yang akan datang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami diingatkan terus untuk belajar mendengar apa kata Tuhan melalui berbagai macam peristiwa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Ajari Tuhan agar kami menjadi orang yang peka terhadap setiap kejadian, baik yang menimpa diri sendiri, keluarga, maupun yang menimpa di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Karena Tuhan akan berbicara dengan berbagai macam cara sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk kegiatan kami hari ini. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati agar setiap aktivitas yang kami jalankan mendatangkan sukacita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk setiap keluarga kami. Tuhan tolong sebagai orang tua, Tuhan berkati dalam setiap mendidik, mengajar, membimbing anak-anak kami. Biarlah anak-anak kami boleh tumbuh berkembang dengan baik, hidup menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keluarga kami yang jauh dari kami saat ini, Tuhan berkati juga. Biarlah pada kesempatan yang lain boleh berkumpul dalam suasana yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami mohonkan berkat Tuhan untuk lingkungan sekitar di mana kami tinggal. Tuhan berkati. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.